Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yeay, luar biasa. Kakak-kakak di sini luar biasa. Pasti adik-adik juga luar biasa di dalam Yesus. Amin. Amin. Yeay, hari ini kita mau dengerin firman lagi nih. Tapi sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, kakak undang adik-adik yang masih duduk, adik-adik yang masih teman-temannya masih di kamar, adik-adiknya atau kakak-kakaknya masih di kamar. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Oke, undang aja, ajak aja. Kalau misalnya adik-adik lagi di ruang tamu, ajak aja ke ruang tamu semuanya. Oke, siap? Siap. Oke, kalau gitu kita mau berdoa terlebih dahulu adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kehadiran Engkau Bapak di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Bapak. Kami bisa berkumpul Bapak bersama teman-teman di online service ini Bapak. Lalu kami berdoa Bapak biar ketika kami memuji dan memuliakan Engkau Bapak, Engkau berkenan apa yang setiap kami berikan kepada Engkau Bapak, karena kami percaya kami adalah anak-anak Engkau Bapak, kami adalah anak-Mu Bapak, kami adalah anak-anak Raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musik. Ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan, siapa anak raja? Aku anak raja. Siapa juga? Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kita langsung 10 ya adik-adik. Ayo 10 anak Tuhan. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Amin, amin, amin. Benar ya adik-adik, kita mau mengajak teman-teman kita yang di luar sana yang belum mengenal Yesus, kita mau kenalin mereka juga pada Yesus yang kita kenal ya adik-adik. Oke, kalau gitu kita mau berdoa, kita mau menyembah Dia. Kita siapkan hati kita adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak.
Kami ingin menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Bapa bahwa hanya nama-Mu Bapa yang dimuliakan ke seluruh bumi Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Biar hadirat-Mu turun di tempat di mana kami menyembah Engkau, di rumah kami, atau dimanapun kami sekarang sedang mengikuti online service Bapa. Bapa, kami percaya Bapa bahwa ketika kami menyembah Engkau Bapa, di mana hadirat-Mu berada, di situ ada kesembuhan, ada kelepasan, kebebasan Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Oh ya la 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 shi. Oh ya la 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 shi. Oh here ya la 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 shi. Ya la 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 shi. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Katakan, into my heart, Lord. Into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi adik-adik, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Yes, adik-adik. Angkat tangannya adik-adik, kita sembah Dia dengan sepenuh hati kita adik-adik. Karena salib-Mu, katakan, ku menang. Ku menang, Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh, ku hidup,
di atas kayu salib Bapa, sehingga kita bisa hidup Bapa, kita bisa menjadi orang-orang merdeka, orang-orang pemenang Bapa, yang lebih daripada pemenang. Kami adalah anak-Mu, anak Raja Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau memberikan kami otoritas dan kuasa Bapa, untuk ketika kami pergi Bapa, kami bisa melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Bapa, hari ini kami percaya Bapa, ketika firman dibagikan, kami minta Bapa biar Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar dan mengenal kuasa yang sudah Kau letakkan di dalam hidup kami, tiap-tiap pribadi. Karena kami percaya Bapa bahwa kuasa yang Kau letakkan, yang bekerja di dalam kami Bapa, lebih besar dari setiap pemerintahan dan penguasa Bapa yang ada di bumi ini Bapa. Karena kami percaya Bapa bahwa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami siapkan hati dan telinga kami seperti seorang murid. Di dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Setiap adik-adik yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik Sapels, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik yang berulang tahun, yaitu ada Riko pada tanggal 16 Januari. Yang ketiga, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dahulu ya adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, selamat sore. Apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Kak Lina ya di tahun 2022. Nah, kita udah masukin tahun yang baru, dan meskipun agak terlambat karena ini pertemuan ya kita yang perdana di tahun ini, Kak Lina juga mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Dan minggu lalu Kak Ica ada singgung, kalau adik-adik ingat ya, bahwa gereja kita punya tema nih. Tahun ini apa temanya? Ada yang masih ingat? Ya, Year of Awakening. Nah, kita sore hari ini akan belajar ya, bagaimana kita mengisi atau kita akan mempersiapkan tahun ini ya, tahun awakening ya, tahun kebangkitan setelah tahun 2021 kemarin ya. Banyak hal yang terjadi ya, adik-adik tahu ya, di masa pandemik ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami kondisi yang buruk ya, yaitu adanya COVID ya. Nah, puji Tuhan ya, kita semua apapun kondisinya, kita punya Tuhan yang besar, dan kita di dalam perlindungan Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita mesti harus tetap percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setia Engkau. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau Allah yang setia, dan kami ucap syukur Engkau telah membimbing kami, telah membawa siap kami Tuhan melalui tahun 2021 yang telah lalu, dan kami mau Tuhan memasuki tahun ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus, bahwa kami percaya anugerah-Mu Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami untuk kami boleh melalui tahun ini dengan penuh dengan pengharapan dan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau berbicara pada setiap kami. Buka mata hati kami Tuhan, telinga rohani kami untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan di sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya sama katakan amin.
Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Lina mau melanjutkan ya apa yang telah disampaikan Kak Ica ya, dan adik-adik mesti ngerti nih tahun awakening, tahun kebangkitan. Nah, awakening itu apa maksudnya? Yaitu kebangkitan dari apa, adik-adik? Ya dari hal-hal yang buruk. Misalnya tahun lalu kok sepertinya kehidupan rohani saya kok menurun ya, banyak yang putus harapan misalnya, ada yang mengalami banyak hal yang tidak baik ya. Nah, di tahun ini, tahun kebangkitan, kita berharap bahwa sesuatu yang baik ya, semuanya, semua area kita berdoa, kita percaya bahwa tahun ini akan lebih baik ya. Nah, kali ini mau share bagaimana kita mempersiapkan ya hati kita untuk kita memasuki tahun awakening. Nah, adik-adik, untuk suatu keberhasilan, satu kesuksesan ya. Nah, itu akibat dari benih ya yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Nah, benih itu berbicara tentang apa, adik-adik ya? Nah, adik-adik boleh catat ya. Sudah siapkan dengan catatannya, dengan Alkitabnya. Nah, benih itu bisa berbicara tentang apa? Firman Tuhan ya, yang adik-adik baca ya. Kemudian apa? Kerinduan dalam hati ya, yang Tuhan taruh dalam hati, itu juga bisa menjadi benih ya, merupakan benih. Kemudian apa, adik-adik? Oh, adik-adik mempunyai mimpi. Tahun ini aku mempunyai mimpi, misalnya nilaiku ya, yang kita kan masih sekolah, adik-adik masih sekolah ya kan. Nah, boleh mempunyai mimpi, nilaiku harus lebih baik, harus naik. Nah, terus adik-adik mempunyai, nah lebih luas lagi, mempunyai visi ya. Visinya apa, adik-adik? Adik tahu visi ya, sesuatu yang adik-adik rindukan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya saya ingin menjadi berkat ya, saya ingin menjadi murid Yesus yang melakukan amanat agung misalnya. Nah, itu yang kita bisa sebut sebagai benih ya, adik-adik ya. Nah, benih itu bisa di dalam apa aja, adik-adik ya, baik di dalam studi adik-adik ya, dan bagi kalian yang mungkin sudah mulai ikut pelayanan, nanti bisa juga ya di dalam pelayanan, ataupun yang sudah bagi orang dewasa di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, itu juga bisa di sana ya. Dan apa hasilnya itu, ujung-ujungnya benih itu nanti akan apa? Menghasilkan buah ya, menghasilkan buah. Nah, namun demikian benih itu ya, kalau tanahnya, adik-adik ya, ini umpamanya nih, adik-adik tanam pohon terus udah besar ya, nah tapi tanahnya ini keras gitu loh, kira-kira itu bisa bertumbuh dengan baik terus menghasilkan buah yang baik tidak, adik-adik ya? Iya, tentu tidak ya. Nah, bisa jadi benih itu apa? Akhirnya ya tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena tanahnya keras. Adik-adik tidak pernah perhatikan itu kondisi tanahnya, ya kan? Nah, seperti di Yeremia. Nah, ini ayat yang Kak Lina mau pakai ya. Adik-adik bisa buka di Yeremia 4. Yeremia 4 ayat ketiga. Sekali lagi, Yeremia 4 ayat yang ketiga, adik-adik buka.
Ya, udah di sana kita baca ya. Bukalah bagimu tanah baru. Ya. Nah, ini dalam terjemahan yang lain ya, terjemahan FAYH itu bukalah bagimu tanah baru itu juga bisa berarti bajaklah tanah hatimu yang keras. Nah, ini lebih jelas lagi adik-adik ya. Sekali lagi ya, bukalah bagimu tanah baru atau bajaklah tanah hatimu yang keras ya. Jangan menabur di tempat duri tumbuh. Nah, ini adik-adik ya, Yeremia mengatakan kita untuk apa? Membuka tanah yang baru, kita harus bajak. Nah, tanah di sini yang tadi Kak Lina ngomong itu berbicara tentang tanah hati kita ini. Hati kita itu diumpamakan sebagai tanah. Nah, kalau adik-adik pernah baca ya di firman Tuhan ada perumpamaan ya penabur ya, nanti kita akan bahas juga ya di sana beberapa ayat. Nah, hati kita itu diumpamakan dengan tanah. Nah, untuk mempersiapkan nih supaya hati kita ya itu bisa dibajak ya, atau bagaimana kita membajak tanah hati kita itu ada beberapa poin yang Kak Lina pengen share ke adik-adik supaya tanah hati kita itu tidak keras gitu loh ya, supaya apa? Supaya nanti menghasilkan buah ya. Apa yang bisa kita persiapkan? Yang pertama, nah, tanah yang keras itu harus dipecahkan, harus dibongkar dan dihancurkan ya. Nah, soalnya apa adik-adik? Tanah yang keras itu sebenarnya itu tanah yang produktif. Adik-adik tahu produktif itu bisa menghasilkan sesuatu gitu loh, produktif. Nah, tapi karena tidak pernah dibajak, tidak pernah digemburkan, nah jadi ya itu menjadi apa? Tidak berguna ya, benihnya itu tidak bisa menghasilkan buah di situ ya. Itu sekali lagi itu berbicara tentang apa adik-adik? Kondisi hati kita ya. Jadi tanah yang keras itu berbicara tentang kondisi hati adik-adik ya. Kondisi hati kita. Nah, gimana adik-adik caranya untuk mengecek nih kalau hatinya kita keras itu? Gimana caranya? Nah, kalau misalnya nih adik-adik dengar khotbah ya, misalnya Kak Ica atau Miss Shirley, Miss Rona, Miss Chen sedang bagiin khotbah firman ya, misalnya firmannya itu terus. Nah ya, atau mungkin terus mengampuni terus kan susah untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita ya, gitu kan. Adik-adik pernah seperti itu? Kak Lina dulu pernah ya. Nah, tapi sekarang puji Tuhan sudah bertumbuh lah ya, lebih gampang untuk mengampuni ya. Karena apa ya, itu tadi ini kuncinya ya, supaya tanah hatinya itu gembur ya. Ini kuncinya adik-adik. Nah, terus gimana lagi ciri-cirinya kalau hati kita keras misalnya ya? Apa sih firmannya? Bahas-bahas tentang keselamatan terus, ngomong tentang neraka. Hari gini nakut-nakutin dengan neraka misalnya ya. Saya nggak takut misalnya. Nah, itu ciri-cirinya itu respon hati kita itu adik-adik. Berarti kalau misalnya adik-adik masih punya respon yang seperti itu, berarti itu ciri-ciri hati yang keras, tanahnya keras ya adik-adik ya.
Nah, itu sebenarnya bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara pada setiap kita, pada adik-adik ini loh ya. Jadi kita mesti harus cek ya kondisi hati kita. Nah, tapi kalau misalnya memang hati kita kondisinya baik, benar ya saat firman dibagikan ya, dan itu oh iya misalnya amin, and then kemudian adik-adik jawab amin, yes. Nah, itu juga indikasi ya, ciri-ciri oh berarti kondisi hatinya benar, baik. Karena apa? Setuju, amin. Ya, itu. Terus ya, kalau misalnya kita punya kondisi seperti itu, tanah hatinya itu keras, terus harus bagaimana adik-adik? Ya, kita harus apa? Menundukkan diri dengan firman Tuhan itu, ya. Jadi saat adik-adik misalnya merenungkan firman Tuhan, terus itu firman Tuhan berbicara dalam hati adik-adik, oh iya, kemarin aku ada salah, ada dosa misalnya ya, saya benci sama temanku A, B, C. Nah saat firman Tuhan mengingatkan adik-adik harus terbuka hatinya ya, jangan enggak kok, aku baik-baik saja ya, aku nggak sedang benci orang. Nah adik-adik mesti harus akui ya, kalau kita mengakui kesalahan kita ya, itu juga berbicara tentang apa? Tentang tanah hati kita, kondisi hati kita yang terbuka, yang mau dibajak ya. Nah itu ciri-ciri ya, ciri-ciri tanah yang keras ya. Jadi kalau seperti itu berarti adik-adik jangan tolak ya. Kalau firman Tuhan berbicara, mengingatkan adik-adik menyingkapkan sesuatu ya, sesuatu yang salah dalam diri adik-adik ya, adik-adik jangan tolak, jangan menghindar, jangan membela diri ya, tapi akui dan oh ya Tuhan, saya ngeluh terus misalnya ya, nggak pernah bersyukur. Nah akui secara spesifik ya, secara detail apa kekurangannya adik-adik, akui di hadapan Tuhan. Nah itu akan membantu untuk hati kita menjadi gembur, menjadi lunak ya. Ataupun misalnya dosa motivasi itu seperti aku pengen dipuji orang, aku pengen mendapat misalnya pujian ya, membanggakan diri, kesombongan. Nah itu adik-adik mesti harus waspada ya. Nah itu juga kita mesti harus akui, kita harus menundukkan diri di hadapan Tuhan, akui ya, supaya hati kita menjadi gembur, menjadi tanah yang baik ya. Nah saat kita tidak mengakui ya dosa, atau kita tetap mengeraskan hati kita ya, itu sama saja kita memberikan akses ya, adik-adik tahu akses, memberikan atau mengizinkan satu celah untuk iblis untuk apa? Memakai otoritas ya dalam hidup adik-adik, dalam hidup kita. Nah makanya hati-hati ya, jangan menyimpan dosa atau mengakui aja ya, supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dan masuk dalam hidup adik-adik ya, mengambil otoritas dalam hidup adik-adik, sehingga hatinya tetap keras, tanahnya
tetap keras sehingga itu tidak menghasilkan buah, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jadi bagaimana supaya hati kita disiapkan atau dibajak, ya. Yang kedua, batu-batu yang besar harus dikeluarkan. Nah, ini. Dan tunggul-tunggul, adik-adik tahu tunggul? Ya, tunggul-tunggul akar bekas pohon yang ditebang harus dicabut. Nah, nih kalau misalnya adik-adik pernah lihat ya, orang nebang pohon, ya, biasanya itu kan di pangkal pohonnya, ya kan, terus masih ada sisanya, ya, dan akarnya masih ada di dalam tanah. Nah, itu juga perlu kalau itu berbicara tentang hati kita, nah itu tunggul-tunggul itu harus dicabut, dan batu-batu besar yang ada di tanah itu juga harus dikeluarkan, ya. Nah, itu berbicara tentang apa, adik-adik? Nih, Yesus pernah berkata, ya kan, di dalam Matius 13. Ini bagaimana Yesus berbicara tentang tanah yang ada batu-batunya, itu di Matius 13 ayat 20 sampai 21, Dek. Adik-adik ya, buka ya. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, ya. Nah, tidak berakar itu juga bicara tentang apa, adik-adik ya? Tidak konsisten. Tahu konsisten, adik-adik? Konsisten itu sesuatu yang kita lakukan terus menerus, ya, terus menerus. Enggak hari ini ya, besok enggak, besoknya iya, besoknya lagi enggak. Nah, itu namanya tidak konsisten, tidak terus menerus, ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan ini juga berbicara tentang apa, adik-adik? Berarti tentang sesuatu yang dilakukan terus menerus, ya, konsisten. Nah, itu berbicara tentang kebiasaan, ya, kebiasaan, adik-adik ya, habit, ya. Misalnya adik-adik kan bangun tidur misalnya, ya, bangun tidur terus gosok gigi, ya, cuci muka, terus apa, adik-adik? Biasanya kalau misalnya libur ya sarapan atau mandi dulu. Nah, itu adik-adik lakukan seperti itu dari hari ke hari, dari hari ke hari. Nah, itu akan menjadi habit, kebiasaan, ya. Nah, berbicara tentang kebiasaan ini di tahun 2022 ini kita mesti harus berubah, adik-adik ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, habit kita yang lama yang tidak baik. Nah, kita mesti harus belajar untuk mengubah kebiasaan itu. Misalnya ya, tahun yang lalu baca firmannya Senin Kamis. Senin Kamis itu maksudnya ya tidak konsisten, tidak terus menerus, cuma hari Senin sama Kamis, Senin Kamis. Itu maksudnya tidak konsisten, adik-adik ya, tidak tiap hari. Nah, di tahun ini ubahlah ya. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu, misalnya baca firmannya tidak usah, adik-adik kalau misalnya nggak kuat, nggak bisa baca 2 pasal, ya udah baca aja 1 pasal aja dulu. Tapi apa, adik-adik lakukan itu tiap hari, konsisten. Nah, itu menjadi habit yang baru. Ayo mulai diganti habitnya, kebiasaannya, ya. Terus misalnya adik-adik yang suka bermain game berlebihan,
Nah, mulai diubah kebiasaannya ya. Kurangin main gamenya ya. Terus misalnya apa lagi? Nah, nonton, yang suka nonton TV lah, nonton apa, drama lah misalnya. Ya, tahun lalu misalnya sehari bisa 3 jam, 4 jam habisin di depan TV. Nah, tahun ini mari, yuk adik-adik belajar juga untuk ubah kebiasaannya ya. Kurangin untuk nontonnya ya. Terus ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang bisa membangun kehidupan rohani kita. Misalnya ubah menjadi waktu-waktu untuk apa? Untuk membaca firman, membaca Alkitab. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, adik-adik harus sudah mulai ya. Mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan lama dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ya. Itu yang kedua ya. Jadi tunggul-tunggul yang masih ada akarnya masih harus dicabut. Jadi ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu, nah, semak duri harus dicabut juga nih. Semak duri, adik-adik tahu kan semak duri ya, dikumpulkan terus harus dibakar. Nah, apa kata firman, kata Yesus tentang tanah yang ada semak durinya? Nah, adik-adik buka Lukas yuk. Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Nah, semak duri ini berbicara tentang apa adik-adik? Ya. Nah, di sini juga ada dikatakan tadi terhimpit oleh semak duri. Ya, terhimpit dari apa? Terhimpit oleh apa? Yang pertama, ya, kekhawatiran. Yang kedua, mungkin kalau bagi orang yang sudah dewasa ya, mereka terhimpit dengan kekayaan. Jadi yang dipikirkan hanya bagaimana untuk mendapatkan kekayaan dan lupa akan fokus yang utama, yaitu apa? Seperti minggu lalu ya Kak Ica sharing tentang carilah dulu kerajaan Allah ya. Carilah dulu kerajaan Allah itu ya mengutamakan Tuhan ya, mengutamakan Allah ya di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya fokus pada mencari uang ya, ataupun menginginkan kekayaan tanpa melibatkan Tuhan di sana. Terjadi lupa ya, lupa baca firman, lupa berdoa ya. Nah, terus yang ketiga apa? Kenikmatan hidup ya sudah nyaman hidupnya jadi lupa ya. Nah, itu yang bisa menghimpit ya adik-adik ya. Jadi bisa terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Nah, itu kita sebut sebagai apa adik-adik? Distraction itu apa ya? Gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan yang mengganggu nih pertumbuhan rohani kita. Itu yaitu ya bisa kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup ya. Nah, makanya dinamakan semak duri itu karena apa? Ya, semak duri itu bisa tumbuh di halaman rumah kita ya, benar enggak adik-adik? Ya, yang punya halaman rumahnya ya, seperti Kak Lina ya, di kampung sana, di kampung halaman juga banyak ya tumbuh semak duri. Nah, kalau Kak Lina biarin aja, ya udah semak duri itu juga akan tumbuh karena Kak Lina nggak cabut. Ya. Nah, itu firman Tuhan yang perikop ini berbicara tentang apa adik-adik?
prioritas ya. Prioritas mana sih yang utama? Hal mana sih yang harus saya utamakan lebih dulu? Nah, itu ya. Hosea, adik-adik buka ya. Hosea 10 ayat 12. Adik-adik udah di sana? Ya. Ini Kak Lina pakai ambil versinya Selaber ya. Nanti kalau adik-adik di searching ya, cari versi Selaber ya. Itu artinya seperti ini. Sudah waktunya mencari hadirat Allah ya, sampai Ia datang menghujani kamu dengan kebenaran. Nah, ini. Jadi yang ketiga ini ya, berbicara semak duri ini apa sih? Kita mesti harus berbicara tentang prioritas ya. Prioritas kita di tahun ini apa ya? Kita mesti harus sudah mengutamakan. Saatnya untuk mencari ya, lebih lagi hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Nah, dulu bangsa Israel ya, ada masa mereka itu akan membiarkan tanah ya, tanah mereka itu dibiarkan dulu, terus mereka akan menunggu hujan di awal musim ya adik-adik ya. Kenapa mereka menunggu hujan di awal musim? Supaya apa? Supaya tanah itu basah dulu. Setelah tanah itu basah, itu kan lebih gampang untuk dibajak ya, dibajak ya. Jadi mereka gampang, kalau misalnya di situ ada semak duri pun itu gampang untuk dicabut, benar nggak adik-adik ya? Yang pernah coba cabut rumput ya di rumahnya, kalau tanahnya kering keras, paling kalau adik-adik cabut itu cuma daun atasnya aja ya kan yang kena, yang kecabut, akarnya masih ada di dalam, dan itu besok lagi juga bisa tumbuh lagi ya, karena akarnya masih tertinggal. Nah, tapi kalau sudah basah terus dibajak, adik-adik ada semak duri, cabut, akarnya juga ikut ya. Nah, itu kenapa ya mereka ya, bangsa Israel itu menunggu hujan awal musim ya. Nah, itu supaya apa? Lebih gampang untuk mengolah tanah itu. Nah, jadi itulah adik-adik ya, 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa ikut ya di dalam mempersiapkan tahun kebangkitan ini ya. Kita harus persiapkan hati kita ya. Salah satunya itu tadi, kalau kalian bisa rangkum ya, yang pertama apa? Membongkar hati kita ya, membajak hati kita, mengakui ya. Kalau misalnya masih ada dosa-dosa yang kita tidak akui ya, dosa kesombongan atau masih benci teman ya, kepahitan, pahit sama orang. Nah, itu kita mesti harus bongkar ya. Kita mesti harus akui di hadapan Tuhan ya, supaya apa? Supaya hati kita menjadi lembut ya, tanahnya menjadi gembur ya. Terus apa? Ganti kebiasaan lama yang tidak baik, kurangin yang tidak baik, ganti dengan kebiasaan yang baru ya. Berdoa, baca firman, nyembah Tuhan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi apa? Mencari atau masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Nah, adik-adik, ini semua yang Kak Lina pengen share ya, supaya adik-adik bisa review atau merenungkan lagi, oh iya, mana Tuhan ya, hal-hal yang perlu saya akuin ya, dosa-dosa yang belum saya akui di hadapan Engkau ya, yang tidak pernah bersyukur, yang kebiasaan-kebiasaannya masih mengganggu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu harus diganti ya. Nah, terus mencari wajah Tuhan
ya, bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, dan tanah kita akan menjadi tanah yang baik dan pasti akan membuahkan hasil yang baik, berbuah lebat. Amin adik-adik ya. Alina harap ini semua memberkati adik-adik ya, dan kita percaya bahwa tahun ini kita bisa lewatin ya adik-adik. Ada kekuatan baru, ada harapan baru, ada kebiasaan baru, dan itu akan membuat semua ya menjadi lebih baik di tahun ini, di tahun kebangkitan. Amin adik-adik. Oke, Kak Lina sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana Tuhan Engkau mengingatkan setiap kami, bagaimana kami harus mempersiapkan tanah hati kami Tuhan untuk memasuki tahun 2022 ini, tahun kebangkitan, Year of Awakening. Bapak, kami rindu Tuhan untuk membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman Engkau, mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk kami Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan mencari wajah Engkau Tuhan, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Engkau dan membuat segala sesuatu Tuhan menjadi lebih baik di tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anugerah Engkau Tuhan yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya sama katakan amin. Oke, amin adik-adik. Kita sudah selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Hari ini kita sudah mendengarkan firman yang dibagikan sama Miss Lina. Kakak percaya tadi adik-adik belajar banyak hal ya dari apa yang Miss Lina bagikan. Oke, kalau gitu kakak percaya adik-adik sudah catat dan juga sudah mengerti kan apa yang adik-adik dengarkan tadi. Kalau gitu pastinya siap untuk menjawab beberapa pertanyaan di activity minggu ini kan? Yes, pastinya. Kalau begitu adik-adik jangan simpan dulu catatan adik-adik. Mari kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama. Benih yang Tuhan berikan kepada kita berbicara tentang apa? Benih yang Tuhan berikan kepada kita berbicara tentang apa? Pertanyaan kedua, tanah di dalam hidup kita berbicara tentang apa? Tanah di dalam hidup kita berbicara tentang apa? Pertanyaan terakhir, yang ketiga, bagaimana agar tanah yang keras di dalam hidup kita bisa lembut kembali? Bagaimana agar tanah yang keras di dalam hidup kita bisa lembut kembali? Oke adik-adik, itu saja 3 pertanyaan di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban adik-adik ke nomor dari C. Kerin. Oke, ditunggu jawabannya, and see you next week. Bye! Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sofia lagi nih di sini. Ya, sebelum kita masuk ke activity atau handcraft minggu ini, tadi kita sudah dengar sharing dari Miss Lina mengenai hati kita perlu dibajak, karena hati kita tuh seperti tanah yang perlu dibajak untuk menerima benih supaya benihnya bisa bertumbuh di tanah yang subur. Adik-adik kan kalau misalnya buang benih nih, gak mungkin kan dia bisa tumbuh di tanah yang keras, karena Pak petani aja kalau adik-adik pergi ke sawah, mereka suka bajak tuh tanah buat menanam padinya supaya bisa subur, ya kan? Nah, bicara mengenai hati yang subur adik-adik, dan bicara bagaimana kita perlu mengubah hati kita, bicara kita perlu membajak hati kita, kakak jadi inget satu lagu judulnya Change My Heart Oh God. Kakak percaya adik-adik beberapa ada yang tahu kan? Yes, kalau gitu ayo kita nyanyiin sama-sama yuk. 1 putaran aja, oke? Change my heart, oh God, make it ever true.
amin. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke activity atau handcraft di minggu ini. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan catatan yang adik-adik biasa gunakan untuk mencatat khotbah yang biasa dibagikan di online service. Dan adik-adik bisa menggambar gambar yang seperti kakak gambar di buku kakak berikut ini nih. Ada gambar tanah dan juga tanaman di atasnya atau tunas ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa tulis kata-kata change my heart, oh God. Oke, next, adik-adik bisa warnai gambar yang sudah adik-adik buat. Selesai deh. Adik-adik, itu tadi handcraft kita minggu ini. Nih kakak udah ada nih di buku kakak. Kalian juga harus bikin ya di buku kalian, di buku catatan kalian untuk mengingatkan kita selalu untuk melembutkan hati kita ketika mendengarkan firman, ketika membaca firman, ya kan? Oke, sampai sini aja dulu ya handcraft kita di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari handcraft adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Dan see you next week, bye! Hai adik-adik Little Disciples. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sudah pada siap belum untuk ayat hafalan di minggu ini? Kalau adik-adik sudah siap, kakak langsung mulai. Ayat hafalan kita di minggu ini adalah Efesus 1 ayat 18. Kira-kira gimana ya bunyinya adik-adik? Langsung saja yuk kita mulai. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang terkandung di dalam bagi orang-orang kudus. Nah adik-adik semuanya, setelah adik-adik selesai menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa kirimkan hasil karya adik-adik ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya karya adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye! Hai adik-adik Sapos, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali untuk adik-adik. Adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Jadi jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan kakak juga merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk activity yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Nah, sekian adik-adik pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. God bless you and happy Sunday!